Oh berarti livernya bermasalah nih. Ya, bukan lagi sakit hati bukan, tapi lagi livernya lagi biasanya kurang tidur atau ada masalah. Terus sebelah sini jantung. Ya. Jantung itu istilahnya ada versi ahli kedokteran, ada versi ahli rohani. Ya dimaksud ahli rohani bukan jantung yang tempat memompahkan darah, tapi fungsi jantung, kolbu dan jantung itu pada alamnya sama. Di alam jasad ini, pusat badan kita ya jantung. Ada aliran yang menyebutkan pusat badan kita di otak, tapi penemuan-penemuan ini kan terus ada jurnal mengatakan otak, ternyata ada yang nggak terdapat di otak, tapi satu sistem di dalam yang dia nyambung ke bagian dada. Dan itu sudah banyak yang nulis. Ya, mereka ini kan menghindari bahasa-bahasa agama, tapi mereka menemukan ada yang disebut kesadaran. Ya, kesadaran itu antara yang di sini berkait dengan yang di dada. Ya. Nah, kita nggak mau terjebak dengan perdebatan antara kedokteran dengan ahli agama, karena nggak apple to apple. Berdebat itu mesti sama. Kalau beda, kita sebut berbagi. Ya mestinya dokter berbagi dengan ahli agama berbagi kepada dokter. Gitu. Faqad bayyana bihadzal hadits anna al-asla huwa al-qalb wa huwa al-amirul muta' fi sair al-jasad wal baqiyah. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa intinya manusia adalah kolbunya. Nah, jadi intinya teman-teman ini semua kolbunya. Nah, kolbu itu secara bahasa Arab qaf lam ba, qalaba, yaqlubu qalban. Apa artinya? Bolak-balik. Itu arti daripada kolbun. Jadi kolbu disebut kolbu litaqallubihi wa taghayyurihi, karena dia selalu berubah. Sempat senang seseorang lalu nggak senang, sempat kesel lalu malah sekarang senang, gitu nggak? Ya, sempat agak muak, lama-lama kok malah jadi rindu gitu. Benci tapi kok rindu. Nah, itulah kolbu. Kolbu ini unik. Dia punya karakter sesuatu, dan hebatnya si kolbu, dia bisa menjamak, mengkombin dua hal yang berbeda. Ini dahsyatnya kolbu. Jadi di kolbu itu ada sayang, ada benci, dia bisa combine rasa. Tapi tujuan kolbu nggak bisa diubah. Tujuan dia cuma satu, dia cuma untuk Allah. Nah, apabila orang terjebak di rasa, lalu melupakan Allah sumber rasa, nah disitulah yang disebut ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu tersesat dan sesatnya nyata. Nah, wa nahnu nubayyin ma'na al-qalb war-ruh wan-nafs wal-aql. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali teman-teman, Imam Ghazali baru sampai di masanya tugas dia menjelaskan sampai di sini. Qalbu, ruh, nafs, akal. Ini tugas dia sampai di situ. Di kita nanti ada tugas lain, kita mengembangkan kolbu apa gitu. Kolbu di masa Imam Ibn Athaillah sudah ada pembagian, ada kolbun marid, ya, ada kolbun sahih, ada kolbun salim. Ini bisa berkembang, bisa. Kolbu sakit, kolbu sehat, kolbu yang salim, yang berserah kepada Allah. Ternyata itu masih ada lagi di atasnya, kolbun karim. Kolbun karim itu kolbunya Nabi Muhammad SAW. Kolbun salim, kolbunya para nabi dan para wali. Tapi lebih tinggi para nabi. Tapi kolbun karim itu hanya kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti nur beliau. Insya Allah. Qalbun apa? Qalbun karim.
Lalu beliau menjelaskan apa itu kolbu, ruh, nafs, akal. Ya, seakan-akan ada kemiripan tapi beda sebenarnya. Walafzul awal lafzul qalb wa huwa yutlaqu ala ma'nain. Qalbu itu ada dua makna. Ya, al-lahmu as-sanubari. Ya. Ada yang berarti jantung. Ya, bahasa Arabnya al-lahm as-sanubari. Daging yang berbentuk buah sonubar. Buah sonubar itu bentuknya persis kayak jantung. Itu nama pohon berbuah, namanya sonubar. Apa arti sonubar? Ya nama gitu terjemahin. Coba terjemahin. Apa arti buah rambutan? Bisa nggak diterjemahin? Deskripsikan. Kalau deskripsi bisa. Jadi katanya nggak usah dimaknain, memang namanya begitu sudah. Ya. Jadi sonubar itu buah persis bentuknya kayak jantung. Coba bayangin jantung. Udah kebayang? Nanti bentuk ganti dengan bentuk buah. Itu yang disebut dengan kolbu sonubari. Jadi ada kolbu hati nurani, ada hati sanubari. Hati sanubari itu hati jantung, kolbu. Jadi kalau disebut kata dokter sakit jantung, gejala jantung, gitu ya. Abu Yasin Muhammad Al-Maliki ketika meninggal, dokternya cuma bilang gagal jantung. Ya iyalah semua orang meninggal gagal jantung. Masalah sukses jantung. Asyakal al-muwadda' fil janib al-aysar min as-sadr. Nah, coba perhatikan. Jantung itu kata Imam Ghazali ini ternyata dia ngerti ilmu biologi dan belajar kedokteran dengan baik. Adalah syakal satu benda yang muwadda' yang terletak fil janibil aisar di dada bagian kiri minas sadar ya. Fi batinihi di dalamnya sedikit tajwif ya terlindungi oleh rusuk ini yaskunuhu damun aswad yang mana di dalamnya masuk ya darah hitam. Masuk darah kotor. Dulu itu darah kotor disebut darah hitam. Benar nggak Bu Dokter? Ya benar ya. Ntar tolong dibenerin, ini kan versi lama kali dalam kedokteran ada perkembangan baru. Jadi dimasuk ke apa namanya ada bilik gitu ya, ada apa namanya sebelum masuk ke bilik itu serambi masuk bilik. Imam Ghazali cerita itu di kitab yang satu lagi, ya. Jadi kalau disebut ruh dalam ilmu kedokteran lama itu kaitannya dengan darah. Nyawa gitu. Spirit itu orang dulu memaknai kaitannya dengan apa? Darah. Karena darah itulah yang dipompa di dalam jantung. Jadi lebih utama darah atau jantung? Kalau yang dipompa juga nggak nyala. Gimana dong? Kadang-kadang juga nggak bisa pompa. Jadi yang produksi darah itu apa dok? Sumsum tulang belakang. Tapi kemudian yang mengolah, yang menggerakkan jantung, yang hantarin kemana-mana. Makanya kalau orang-orang Padang tuh rata-rata kan suka tensi tuh ya. Ini kebanyakan makan ini gulai sama rendang yang sudah dihangatin kedua kali, ketiga kali. Jadi kolesterolnya tinggi. Jadi tensinya tinggi. Kenapa? Kalau nggak tinggi, nanti darahnya nggak bisa nembus sampai ke ujung. Alasannya gitu. Iya, darahnya kental. Jadi dia mesti mundur, gitu, ngeles. Tapi itu beneran loh ya. Makanya kadang-kadang obat penurun tensi itu nggak semuanya efektif, baik. Hati-hati. Ya, ini pengalaman kita dengan teman-teman kita. Harus berdasarkan fatwa dokter. Jangan sembarangan minum obat. Penyebabnya. Ya, mesti ke ahlinya. Jangan datang ke dukun atau ustadz. Datang mesti ke dokter. Ala hadha syakal aidan mawjud lil bahaim wal mauta. Ini kata beliau nih. Sayang kata beliau. Jantung begini juga ada pada
hewan dan orang yang mati. Berarti bukan itu sirnya manusia. Karena juga ada pada si guguk, ada pada kucing, ada pada ayam. Pada seneng kan makan jantung ampela. Enak bener tuh. Dan itu modusnya orang tua-tua dulu ngomong gini, anak kecil nggak boleh makan, tua-tua aja. Nanti jadi nakal katanya. Padahal sulit dicerna. Atau yang kedua emang enak. Saya masih ingat waktu kecil orang tua ngomong gitu. Tapi kalau Imam Ghazali ngomongnya apa? Hendaklah kalau makan daging dikunyah dengan halus. Jangan sampai ngunyah daging yang belum halus. Karena itu mencederai, membuat berat. Ini kata beliau, dia adabul akal, adab makan. Ya. Wal ma'na tsani, ada makna kedua dari qalbu. Ini yang jadi core kita, fokus kita. Huwa latifatun rabbaniyah. Itu adalah titik halus atau dimensi halus yang bersifat rabbani. Rabbani itu bukan Robbi. Rabbani kalau Rabb Allah. Rabbani itu sifat mengatur atau sifat teratur. Nah, bisa begitu. Mengatur atau teratur. Bisa juga diartikan titik alam rububiyah. Itu Rabbani. Titik alam rububiyah. Artinya itulah alam yang akan memediasi manusia di alam nyata ini dengan Allah yang maha batin. Itu. Ruhaninya sifatnya adalah tidak fisik tapi rohani. Rohani ini lawan daripada jasmani, jismani. Ya. Tuh kucing tuh ada jantung itu. Ya. Tapi dia nggak punya latifah rabbaniyah ruhiyah. Latifah Rabbaniyah inilah yang dikembangkan dalam thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, dan thariqah-thariqah yang lain, Samaniyah. Maka muncul istilah latifah qalbu, latifah ruh, latifah sir. Nah, itu pengembangan dari teks Ghazali ini. Ruhaniyah laha bihadzal laham ittisalun ma. Ya. Dimensi halus ini dia terhubung dengan jantung. Jadi kalau kita kan udah gampang bahasa Indonesianya, kolbu terhubung dengan jantung. Coba kalau lagi gelisah jantungnya gimana? Ya, lagi kesel, emosi sama, lagi itu cinta sama, lagi rindu sama, lagi lapar lemas dia. Ya. Wa hadhil latifah hiyal alimatu billah. Perhatikan. Yang kenal Allah itu siapa? Dialah yang kenal Allah. Bukan jantung. Bukan otak. Sumsum otak bukan. Yang kenal Allah siapa? Si qalbu itu yang kenal Allah. Ya. Al-mudrikah, dialah yang memperoleh pengetahuan lima laisa yudrikuhul khayal wal ham, yang mana pikiran dan khayal tidak mampu menembusnya, tapi dia mampu menembusnya. Itu. Kenapa dibedakan pikiran dan khayal? Coba 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 tambah 1 gampang benar. Coba ada barangnya nggak? Nggak ada. Mainnya di mana? Coba baca nama Allah. Allah. Ada rasanya nggak? Yang merasakan itulah dia. Beda tuh dengan angka tadi? Beda dimensinya. Coba sebut Jokowi. Rocky Gerung. Kebayang nggak orangnya? Coba baca Allah. Nggak bisa bayangin. Pikiran kita nggak bisa bayangin, nggak tembus. Tapi kalbu mampu merasakan. Nah, lagi coba Jokowi, Prabowo, Ganjar,
Ani senyum. Ani senyum kan? Siapa lagi? Ya, asli iseng aja. Ya, wa huwa haqiqatul insan. Inilah hakikat manusia. Capek-capek ngaji hakikat manusia, ini hakikat manusia. Kan banyak tuh orang ngaji hakikat manusia ribet bener, belajar hakikat manusia. Loh ini dia hakikat manusia. Jadi, ma haqiqatul insan? Apa hakikat manusia? Qalbuhu, qalbu dia. Dalam kitab Martabat 7 itu ada penjelasan ringan. Hakikatul insan itu ada pada tajalli wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Wahdah dan wahdaniyah. Ya. Maksudnya apa? Yang ngerti tentang keesaan Allah itu siapa? Si qalbu ini, itu maksudnya. Jadi ilmu itu bisa dikombin. Bisa dikombin. Wahwal mukhatab, dialah yang diajak bicara di dalam Al-Quran, yang disapa di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Iman itu ditaruhnya di mana? Qalbu. Berarti Allah bicara kepada qalbu. Ya. Dan betapa banyak di Quran kata qalbu muncul melebihi kata sholat, kata zikir, kata haji, umrah. Ya. Sayang kok banyak yang melalaikannya ya. Zikir dengan qalbu sepertinya sama-sama banyak, bahkan lebih banyak zikir kali ya. Karena zikir tanpa qalbu nggak mungkin. Ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, kan nyambung tuh surat Qaf ya. Sesungguhnya surat Qaf ayat 37, sesungguhnya hal itu adalah peringatan atau zikir, pengingat, penzikir, zikra liman kana lahu qalbun, bagi yang punya qalbu yang sadar. Ya, itu sebabnya orang yang gak punya kesadaran, walaupun dia manusia, disebut Quran kal an'am, seperti binatang ternak. Ya, karena qalbu begitu juga ada di binatang ternak. Jadi Quran itu agak kasar, tegas dalam bab hakikat insan. Jadi dalam bab hakikatul insan di situ ada ketegasan. Ya. Walau kana al-murad bil qalbi huwa al-lahm as-sanubari asy-syakl, fadzalika mawjud li kulli ahad. Seandainya yang disebut qalbu itu adalah daging yang mempa darah itu, wah itu juga ada di hewan, juga ada pada orang mati. Wa idza arafta hadza, kalau kamu sudah faham ini. Nah, ini Imam Ghazali ini pelan-pelan kalau ngajar. Dari ayatnya, dari hadisnya, ya. Fa'lam, maka ketahuilah anna ta'alluqa hadhihi al-latifa bi hadzal lahm sanubari wa ta'alluq ghamid la yudrak bil bayan. Lalu kalau ada orang nanya, saya jadi ingat guru saya Abu Hasan Basri kalau bahas ini. Kata beliau, kalau kamu sudah faham bab ini, terus kira-kira apa hubungan antara kolbu dengan jantung? Kami diam semua. Habis itu beliau baca lagi, la yudrak bil bayan. Kita udah capek-capek mikirin, la yudrak bil bayan. Apa arti la yudrak bil bayan? Emang nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa tapi oleh Ghazali diobrak-abrik sama beliau. Dibuka kitab ini, dibuka bagian ini. Apalagi oleh Imam Al-Jili, oleh Imam Ibn Arabi, itu yang diurai sama beliau. La yudrak bil bayan, karena dia hanya yudrak bil dzauq. Dia dapat dirasakan dengan zauq, dengan sir rasa yang Allah beri. Nah, coba nih dikasih hadiah oleh orang terkasih, hadiahnya biasa, tapi kalau yang ngasih kekasih itu benda kayak ada sesuatu dengan diri kita dan dia, benar nggak?
Yang paling ini hadiah itu kan perempuan. Kalau kita cowok-cowok nih sulit Bu ya. Nggak tahu Bu ya asli gimana. Ya. Kalau saya sama hadiah itu emang agak gampang lupa. Ya. Tapi perempuan, hadiah dari awal belum nikah sampai sekarang dijaga. Allah besar. Ya, itulah penyempurna kita Bu ya. Emang kita suka lupa dia, hatta tarikh lahir aja kita lupa, masya Allah. Anak kita lahir kita lupa, benar nggak? Kecuali Bu Yasmi ya, Bu Yasmi kan jiwa rekiknya tuh ada. Bal yatawaqqaf 'ala al-musyahadah bil 'ayan. Nah, ini ilmu ini mesti musyahadah. Musyahadah itu realnya zauq itu musyahadah. Mesti penyaksian rohani. Walladhi yumkin an yudhkar fihi annahu kal malik wa hadha al-laham kad-dar wa mamlakah. Karena sulit dijelaskan, Imam Ghazali cari cara supaya bisa menjelaskannya. Ini cerdasnya Imam Ghazali. Wajar kalau gelarnya Hujjatul Islam. Apa kata beliau? Ini gak bisa dijelasin, tapi dijelasin juga. Apa kata dia? Kira-kira nih, pakai analog. Kolbu itu raja, jantung itu istananya. Gitu. Tubuh itu kerajaannya. Ya. Nyambung ya? Nyambung. Kalau raja ada pasukan nggak? Pasukannya raja kolbu adalah kemarahan dan syahwat. Syahwat itu untuk logistik, untuk makan supaya badannya sehat. Kalau marah untuk menjaga keamanan. Tapi beberapa orang si syahwatnya mengkudeta rajanya. Ya, maka si raja di tubuhnya adalah syahwat dia. Atau yang kedua, raja dia dikudeta oleh si marah. Maka orang ini bawaannya marah terus. Ya. Kalau dia ustadz, dianggap marah itu lillah. Marah ini karena Allah. Mana mau Allah disebut marah-marah begitu untuk dia. Ya. Nggak mau terima lah Allah. Ya. Izlau kana ta'alluqu bihi ta'alluq al-a'rad lamma saha yuqal innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Di kalangan kelompok tertentu di Mu'tazilah, tapi nggak semua kelompok Mu'tazilah mengatakan kolbu itu bukan substansi manusia, tapi pelengkap. Pelengkap itu bahasa kerennya dulu arad. Bahasa substansi zat itu disebut dengan jauhar. Jauhar itu substansi manusia, lalu pelengkapnya disebut arad. Nah, oleh kelompok tertentu, kolbu itu disebut pelengkap. Tapi dalam ajaran Ahlus Sunnah, dalam tasawuf Ahlus Sunnah, kolbu itu bukanlah pelengkap, justru dialah inti dari manusia. Ya, karena kolbu itu bukan pelengkap, jangan perlakukan dia seperti barang pelengkapan. Ini barang kalau kita sebut primer. Maka perhatian untuk kolbu mesti juga primer. Gimana? Serius gak? Gak ada yang tidur nih. Sersan apa? Serem? Seru. Ada ayat innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi kenapa teman-teman kita kalau zikir kadang nyambung kadang enggak? Kadang connect, kadang enggak. Kayak tadi tuh banyak yang enggak connect. Saya hajar ya terus ya. Emang kita mencari koneksi kan enggak? Kita ini zikir karena diperintah, bukan lagi karena ada rasa. Emang kalau nggak ada rasa nggak mau duduk. Jadi kalau kayak orang kerja, kalau nggak nyaman pulang aja. Emang begitu? Dapat gaji nggak diantar? Emang orang jualan nih, nggak mood gua, tinggalin aja. Begitu nggak tokonya? Nggak begitu kita. Terus nggak buka-buka toko. Nggak. Bekerja di dunia zahir mesti konsisten dan disiplin. Maka bekerja di alam batin mesti juga konsisten, baru berbuah zikirnya.
Itu sebabnya saya nggak ada urusan teman-teman tuh nikmat nggak nikmat, nangis nggak nangis, menikmati nggak menikmati, gelisah nggak gelisah, hajar aja terus. Kita zikir terus, ya Bu ya. Alhamdulillah, makasih. Kamu lagi iklan ya? Beda punya anak cewek dengan anak cowok dia. Innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ada ayat, sesungguhnya Allah yahulu. Haul, yahulu itu secara terjemahan bisa berarti memisahkan. Ya. Saya akan menyarankan kalau salaman lawan jenis pakai kain. Kain itu dalam fikih disebut hail. Apa? Hail. Nah, kata kerjanya yahulu, hala yahulu. Ya. Bisa juga disebut penjarak atau pelapis. Nah, kalau diartikan jarak berarti berjarak. Innahu sesungguhnya yahulu berjarak antara diri manusia dan kolbunya. Berjarak berarti jauh. Nah, kalau makna kedua, sesungguhnya antara manusia dan kolbunya berhijab. Lebih dekat mana? Maka lebih dekat berhijab. Orang sadar dirinya terhijab itu kedekatan kepada Allah. Tapi kalau dia berjarak, ini yang bermasalah. Jadi hijab itu satu anugerah. Kalau kita nggak berhijab, ya kita merasa jadi Allah nanti. Ya. Dan itu suul adab ma Allah. Ya. Buruk adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bagian dari ajaran zanadiqah, ajaran zindiq. Jadi kenapa kadang zikir connect atau tidak connect? Karena memang kolbu ini dia terhijab. Kalau terhijab masih ada rasanya. Tapi kalau sudah berjarak, nah disitulah kalau orang tidak punya kerinduan, rasa, dia nggak akan pernah gelisah aja. Jadi kalau teman-teman itu udah punya rasa zikir, terus saat berzikir nggak dapat rasa, gelisahnya itu bertanya, kok rasa yang dulu mana ya gitu. Paling itu. Jadi lafaz kolbu ada dua makna, makna zahir, makna batin. Makna zahir kolbu apa? Jantung. Makna batinnya kolbu adalah batin manusia atau dimensi halus pada diri manusia. Ya, itulah penghubung antara kita dan alam rohani. Boleh kita sebut kesadaran. Boleh sebut apa? Kesadaran. Gimana? Lanjut. Serius. Minum dulu ya. Hah? Gak apa-apa. Sekarang masuk ke istilah kedua, yaitu ar-ruh. Bukan roh ya. Ar-ruh. Kalau roh apalagi tuh ya. Bacanya ar-ruh pakai alif lam. Ini teksnya nyebut alif lam. Masih di bab 21 ya. Dan teman-teman, ini kitab sudah diterjemah, cari. Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Cari terjemahan yang enak dibaca, jangan asal murah. Ya, buka dulu, lihat dulu, enak gak dibaca, enak beli. Ya, orang ini nulisnya udah payah, masa kita beli doang, gak mau. Dia udah mulai kesel nih. Masa gak punya kitabnya ya kan? Minimal PDF lah ya kan? Ada PDF? Ada. Saya punya ini, ada 4 jenis Mukhtasar Ihya. Saking senangnya beli kitab ini. Belum lagi matannya. Matannya ada beberapa. Dan syarahnya, itu syarahnya. Ithaf Sadah. Kelihatan? Ini syarahnya itu. Syarah dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang 4 jilid. Ya, biar matanya kesana bentar.
Ya, balik back to kitab ya. Al-lafzu tsani ar-ruh. Walahu ar-ruh itu apa artinya? Jika ahli filsafat menyebut ruh, itu maknanya ar-ruh at-tabi'i. Itu yang disebut dalam kitab-kitab Ibnu Sina, ya. Tapi Ibnu Sina juga kadang menyebutkan kata ruh dengan makna lain di karya-karya dia yang berkaitan dengan agama, ya. Kalau di kedokteran dia enggak. Alhamdulillah kita baca juga sih buku kedokteran Ibnu Sina dan luar biasa pusing maksudnya. Istilah-istilahnya itu udah Masya Allah, ya. Mesti konsentrasi penuh baru paham, ya. Kitab dia yang berjudul Asy-Syifa ternyata bukan bab kedokteran yang saya pahami sekarang. Asy-Syifa itu filsafat, dimulai dari filsafat bertuhan dan dianggap mengenal Tuhan itu obat paling mujarab. Maka dia kasih judul Asy-Syifa al-Ilahiyun, bab tentang ketuhanan. Lalu baru yang kedua tentang metafisika, semi metafisika dan lain sebagainya. Baru tentang pengobatan dan farmasi dia tulis Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran gitu. Dan buku dia menjadi bestseller di zamannya. Cuma dia apes dalam bab politik. Ya, dia nggak pernah berhasil bab politik Ibnu Sina, ya. Kembali ke ini ar-ruh. Ar-ruh itu ada yang bermakna ar-ruh at-tabi'i. Jadi ada dua maknanya. Ruh tabi'i, ruh fisik, ruh tabiat. Apa itu ruh tabiat? Dukhanun manba'uhu damun aswad fi tajwifi hadzal lahmus sanubari. Dukhan ini secara harfiah berarti asap, tapi saya menerjemahkannya energi. Energi yang sumbernya ada pada darah hitam, darah kental yang dipompakan di dalam rongga jantung. Ya. Ya. Jadi darah itu ada energi nggak di dalamnya? Kenapa kemudian ada namanya kita kalau donasi darah itu apa? Donor darah. Karena darah itu ada dukhanun manba'uhu damun aswad. Dia ada energi luar biasa di darah itu. Nah teman-teman yang sudah habis bekam, Bu ya, habis bekam Bu ya? Yang habis bekam siapa? 1, 2, 3. Nah, itu yang habis bekam bagian punggung. Kan kita kan kalau punggung kaku-kaku bangun tidur, itu bekam aja. Karena itu energinya membuat punggung kita kaku. Coba bayangkan, kaki kita bengkak sedikit aja, susah nggak jalan? Saya sampai nggak bisa jalan loh kemarin 2 hari lalu. Cuma karena kaki kita bengkak sedikit aja. Bayangkan kalau ada darah nggak lancar di bagian punggung. Dan di situ banyak saraf. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW potong kompas dengan cara berbekam. Jadi sebelum nanti tua-tua banget lah ya, berbekam lah dari sekarang. Ya, perempuan gimana kan sudah haid? Haid kan beda. Bekam ya bekam, haid ya haid. Ya, maka nanti semoga nanti ada yang bisa bekam perempuan. Ya, kalau di Ribat sudah ada tuh bekam laki-laki. Halim senior, Halim junior. Ya, Halim junior ya. Wa yantashir biwasitatil uruq ad-dawarib fi jami' ajza'il badan. Itu energi mengalir melalui perantaraan pembuluh darah yang ada di setiap anggota tubuh. Wah, Imam Ghazali udah bahas begitu loh. Jadi di zaman itu kan tahun 400-an dia wafat tahun 505. Sekarang udah 1445. Dia ngerti loh bagian begini. Di kalian jangan malas-malas baca biologi nih mahasiswa nih. Mesti baca juga yang begitu-gitu, ya. Wa mithaluhu kasirajin
fi baitin idas id tastadi'u jami'u zawayal bait bihi wa huwa alladhi yuriduhu al-atibba bihi bi'itlaqir ruh. Nah, perumpamaannya apa? Perumpamaannya seperti lampu di rumah. Coba lampu ini dia dicantolin doang atau ada kabelnya? Kabel itu pembuluh darah. Nah, ini lampu. Anggap ini lampu. Lalu ada pembuluh darah di badan. Itu kabelnya yang mengalir. Ada kita pasang pulsa nggak? Pulsa dibeli nanti masuk energi listrik. Tergantung berapa voltnya yang kita pasang. Maka nanti ada yang mengalir. Yang mengalir pada energi darah itulah yang disebut oleh para kedokteran lama dengan ruh, nyawa. Gitu. Jadi gagal jantung karena jantungnya sudah tidak mempain darah. Saya nggak tahu itu orang kalau mati suri itu kan jantungnya darahnya nggak ngalir ke otak dan itu bahaya. 1 detik saja darah tidak ngalir ke otak itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Apalagi 2 detik, 3 detik bisa banyak sel yang mati. Ya. Nah, ini ruh versi kedokteran lama. Saya yakin sampai sekarang hal ini nggak akan jauh berubah. Ya. Nyawa kalau bahasa sekarangnya. Adapun ar-ruh dalam pemaknaan agama, kata Imam Ghazali, huwa al-latifatur rabbaniyah allati hiya ma'na haqiqatil qalb. Tadi kolbu hakikat manusia. Sekarang ruh itu adalah hakikatnya kolbu. Gitu. Jadi ruh itu dimensi rohani di dalam kolbu. Energi kolbu itulah yang disebut ruh. Dialah yang tahu, gitu. Dialah yang kemudian yang tahu kadar kemakrifatan itu bagaimana. Jadi kalau orang kedokteran, kalau darahnya bagus, maka tubuhnya sehat. Kalau ruhnya menerima energi ilahiyahnya kuat, barulah orang ini disebut kuat. Inilah yang terjadi pada Ahlul Badar. Mereka nggak makan, bulan puasa, 313 orang bisa mengalahkan ribuan orang. Kenapa? Karena ruhaninya terhubung dengan energi Al-Latifah Ar-Rabbaniyah. Jadi sudah bayang nih sistem di tubuh kita. Farruhu wal qalbu mutawaridani ala dhalika al-latifah ala nusukin wahid wa ilahi al-isyarah. Ruh dan qalbu inilah yang kemudian satu dimensi dalam latifah rabbaniyah. Inilah yang disebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Jadi teman-teman, kalau disebut ruh dicipta, itu ruh yang disebut oleh orang-orang kedokteran. Itu makhluk dicipta. Tapi ar-ruh yang disebut di Quran, tidak ada satu ayat yang menyebutkan bahwa ar-ruh itu dicipta. Karena Allah tidak menyebutkan dia dicipta, kita juga harus ngikut kata Allah. Gitu. Itu yang kita kemudian sampaikan. Tapi kok banyak yang salah paham. Ya. Tapi ya sudahlah. Karena orang salah paham, fa innahum la ya'lamun. Ya, kembali ke kajian yang tadi, orang nggak ngerti mau gimana. Ya. Terus kamu nanti dianggap musyrik sama dia, ya terserah dia. Ya. Betapa capeknya orang yang kecil kesalahan kita, siang malam dia dengerin kita cuma cari kesalahan. Hebat bener itu ya. Jadi Buya Asfi itu ada orang yang nonton dia cuma mau cari kesalahan dia. Buya Aldomi itu ada penggemar-penggemar lama yang kemudian beralih hati. Itu nonton cuma mau cari kesalahan. Begitu pentingnya beliau berdua ini kan. Ada gitu ya. Orang capek-capek dan betul mencari kesalahan orang itu sangat capek, melelahkan sekali. Ya. Yang ketiga an-nafs. An-nafs, apa itu an-nafs? Nafsun, kita sering menyebut kata nafsu. Nafsu itu tidaklah nafsu dalam bahasa Indonesia. Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan keinginan rendahan.
Tapi nafs dalam bahasa Al-Quran ada beberapa makna. Nafs kadang diartikan zatullah, ya, seperti dialog Sayyidina Isa dengan Allah, ya. A'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, gitu. Yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mewaspadai zatnya, dirinya. Itu nafs berarti zat, ya. Tapi nafs juga berarti di Quran itu jiwa. Nah, nafs juga berarti makna yang lain, yaitu nafsu. Nah, kata nafsu yang negatif inilah yang masuk ke bahasa Indonesia, dan bagi Imam Ghazali itu makna pertama. Kata beliau, an-nafs walaha ma'nayan, minimal ada dua makna. Yang pertama, al-ma'na al-jami' li quwwatil ghadab wasyahwah wa sifatil madmumah. Kata nafsu sering identik dengan kemarahan, syahwat rendahan, dan juga sifat-sifat yang tercela. Orang ini bernafsu, kita sering ngomong gitu ya. Nafsu politiknya tinggi gitu. Kita ngomong gitu kepada orang, oh berarti maknanya ini. Inilah yang disebut dalam hadis Imam Al-Baihaqi, inna a'da'adaika ma baina janbaik. Semaknanya ada di Tirmizi. Musuh terbesarmu adalah ma baina janbaik. Dan ini antara dua sisimu, yaitu nafsu, dirimu sendiri. Wahiyal mujahada wal ma'mur bikasriha. Inilah yang diperintahkan untuk berusaha keras melawannya. Ya. Melawan emosi berat gak? Oh berat, sangat berat. Melawan syahwat berat gak? Lebih berat lagi. Ya. Melawan sifat karakter buruk berat gak? Sangat berat, ya. Oleh karena itu perlu riyadhah diulang, perlu mujahadah, usaha yang keras. Jadi apa beda riyadhah dan mujahadah? Riyadhah itu usaha berulang-ulang, mujahadah itu keseriusan maksimal. Itu mujahadah, ya. Makna yang kedua, an-nafs adalah al-latifah ar-rabbaniyah allati hiya ihda ma'ani maknanya ya ruh wal qalb, ya, ma'ani ar-ruh wal qalb wal nafs. Jadi kadang-kadang nafs itu identik dengan ruh dan qalb. Kadang-kadang dia maka ada istilah namanya an-nafs ar-rabbani. Adalah istilah begitu. An-nafs al-mutmainnah, itu qalbu yang sudah tenang. An-nafs ar-radiyah, al-mardiyah, itu babnya di bab qalbu, ya. Berarti kalau begitu kita harus pintar membaca teks, ya. Ini nafs yang mana? Apakah nafs yang pertama yang identik dengan syahwat syahwat yang buruk, sifat yang buruk, atau kemurkaan, emosi, atau nafs yang kedua, ya. Wahiyya haqiqatul insan allati tumayyiz biha ala sairil hayawan. Nah, inilah yang membedakan dia dan manusia. Wa idza safat wa tahallat bi dzikrillah, apabila dia bersih dan dihiasi dengan zikrullah, muhya anha atharu syahawat wa sifatul mazmumah, lalu dibersihkan dari syahwat dan sifat tercela, summiyat an-nafs al-mutmainnah. Jadi apa definisi nafs mutmainnah menurut Imam Ghazali? Satu saja. Qalbunya bening karena berzikir kepada Allah. Yang kedua, qalbunya dibersihkan dari syahwat dan sifat-sifat tidak terpuji, barulah jiwanya tenang. Seperti anak bayi, kalau anak bayi ini pakai popoknya sudah penuh, dia gelisah nggak? Tapi karena dia nggak bisa ngomong, dia nangis, dia gelisah, dia nangis. Cuma kita nggak paham. Pas kita pegang, udah penuh. Coba ganti, pasti dia berubah. Dan dia nyaman, dia nggak nangis lagi. Sama, bayangkan roh kita bersemayam di tubuh yang di situ syahwatnya sedang menggelora, sifat-sifat buruknya sedang menggila. Maka roh kita gelisah. Jadi kapan seorang gelisah? Apabila dia jauh dari zikrullah tadi dan dia kemudian membiarkan dirinya terjebak pada syahwat-syahwat yang tercela itu. Nah, tapi itu teman-teman pembagian Imam Ghazali. Nah, kita boleh bagi lagi versi akhir zaman, ya, biar lebih gampang. Biar lebih gampang, ya.
Nafs, nafs itu sesuai ayat tadi, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwa mar'un, seseorang akan dijarak dengan kolbunya. Mar'un, berarti ada istilah lain tuh mar'un. Ada akal, ada mar'un, ada seseorang. Maka kita bagi, ada sisi zahir manusia berdasarkan yang tadi, latifah yang apa? Ada yang zahir, ada yang latifah robbaniyah. Nah, yang zahir ini jantung ada pada hewan, ada pada yang mati, ada pada kita. Oke? Berarti kalau itu yang disebut kolbu, ada di semuanya. Ruh, jika ruh itu yang disebut adalah energi yang mengalir pada darah, itu juga ada pada kerbau. Dan kerbau lebih kuat dari kita. Kuda lebih kuat dari kita. Berarti ruhnya lebih kuat dari kita dong. Ya? Jadi darahnya lebih kuat. Kan ada orang yang latihan terus. Benar nggak? Itu darah dia lebih kuat dari kita secara pemahaman ini. Tapi bukan itu yang kita maksud. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah an-nafs. An-nafs itu berkaitan dengan jasad, dengan alam zahir. Al-qalbu war-ruh berkaitan dengan alam batin. Ya. Ilmu psikologi berhenti pada nafs, jiwa. Jiwa yang berkiblat menghadap kepada alam zahir. Itulah asbabnya kenapa ilmu psikologi tidak mampu menyelesaikan masalah qalbiyah, tapi dia hanya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasiokan dalam ilmu psikologi. Kalau di kolbu kan nggak bisa dirasiokan. Gelisah, apa yang bisa ngiling gelisah? Akhirnya kemudian psikolog kerjasama dengan dokter, muncullah satu ilmu namanya apa namanya, psikiatri. Ya, dokternya disebut psikiater. Psikiatri yang udah ada sakit kejiwaan. Oh, sakit kejiwaan. Berarti itu namanya Psikolog bukan, psikosomatis. Psikosomatis. Jadi dia dokter tapi melihat penyakit orang berdasarkan indikator-indikator psikisnya, namanya psikosomatis. Jadi kalau psikiatri itu sakit jiwa. Iya, oke. Itu harus dijelaskan ke masyarakat supaya mereka nggak takut berobat masalah jiwa dia. Dia bukan sakit jiwa toh, dia cuma psikosomatis. Karena teman-teman kita kalau bilang kamu sakit jiwa nih, harus dibawa ke dokter, dia takut karena disebut sakit jiwa. Ternyata namanya apa? Ya, kamu jadi dokter itu aja ya. Ya. Tapi kalau parah tetap pakai penenang toh untuk obat pertama. Ya. Penenang terus organnya juga diobati. Organnya juga diobati. Tetap diobati. Kasih penenang. Berarti ada tindakan medis. Ya. Lalu diberikan sugesti. Ya. Tapi saya banyak ketemu dokter begitu, stres juga. Dokternya stres. Karena dia menghadapi orang stres, orang gelisah gitu, ikut stres juga dia. Dan alhamdulillah salah satu sahabat kita dulu yang ikut suluk itu dokter senior untuk bagian itu. Saya nggak tahu dia psikiater atau dia ahli psiko tadi, psikomatis. Psikiater nih. Psikolog tidak melewati kedokteran, dia langsung jadi psikolog. Dia langsung pakai sugesti. Nah, kalau psikolog itu dari SMA masuk 5 tahun jadi psikolog, tapi kalau dokter psikiater dari SMA 6 tahun jadi dokter umum, lalu ngambil spesialis psikiater. Panjang kerjaannya. 3 tahun. Jadi makanya 9 tahun ya. Minimal kalau mau jadi mursyid hebat, ente harus belajar 9 tahun. Latihannya 9 tahun. Itu insya Allah bisa langsung. Orang gelisah langsung tenang. Tapi kalau Allah mau, lahzah wahidah. Jadi bedanya ilmu rohani begitu. Tapi tetap saja orang kalau dapat rasa sesaat, tapi untuk mengajarkan belum tentu dia bisa. Untuk mengajar itu anugerah lain lagi, yang mesti diusahakan, yang mesti dibiasakan.
Baik teman-teman, ini baru awal daripada muqaddimah kajian diri, ya. Kesimpulannya tadi kita sudah sebutkan bahwa ada nafs, ini berkaitan dengan, ya, kita sebut dengan nafs, ya. Lalu bagian kedua kita sebut dengan ruhiyah. Ruhiyah ini dimulai dari kolbu. Kolbu di dalamnya ada fuad. Dalam fuad ada namanya lub. Dalam lub ada namanya sir. Dalam sir, disitulah nanti bersemayam apa yang disebut ar-ruh. Ya, ar-ruh ini tidak menempati tubuh, tapi dia juga bukan di luar tubuh. Tapi ar-ruh ini bukan Tuhan. Ruh itu ya ruh. Ya. Namun dia bersumber dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung tanpa perantara, ya. Makanya induk dari ruh itu disebut dengan Ummul Arwah, bahasanya disebut dengan Ahmad. Jadi Ahmad itu nama daripada induknya ruh. Nah, kita salah satu haikal arwah, haikal ruh, Ahadatur Ruh, Ahmad Ummur Ruh. Jadi Ahmad itu adalah sebutan untuk induknya ruh. Jadi ketika di Quran disebut nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari rohku, bukan dari zatku, tapi dari Ahmad. Inilah satu-satunya media penghubung antara ruh dengan Allah. Maka ar-ruh yang dalam diri kita, dia ketika dia sadar, kesadaran dia kepada siapa? Ahmad. Kolbu ketika dia sadar, sadarnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kolbu ini mentadbir tubuh. Ya, tubuh ini adalah buah daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini kajian serius tapi alhamdulillah bisa santai, ya. Bisa dicerna, ya, karena sudah masuk langsung ke dalam kajian hati, kajian diri. Dan ini yang kita cari-cari di kitab Ihya Ulumuddin. Dan inilah kekhasan daripada Imam Al-Ghazali, dan boleh juga disebut inilah kerjaan ahli thariqah, ahli tasawuf. Ngurusin kolbu itu, ngurusin nafs, ya. Tapi kalau yang mampu sampai ngurusin ruh, nah itulah yang disebut wali-wali kutub, ya. Jadi kalau kita bisa ngurus nafsu udah hebat, ngurusin kolbu udah hebat, bisa ngurusin ruh, baru itu ahli, ya, al-aqtab, ya, orang wali-wali yang menjadi poros alam semesta. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semua, meridhoi guru-guru kita semua, baik guru-guru kita yang masyhur, guru-guru kita yang mastur, guru-guru kita yang sufiyah, guru-guru kita yang malamatiyah, guru-guru kita yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, guru yang mengajarkan satu huruf dan dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kirimkan untuk mereka Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Allahumma ya nafikh ruh, wahai yang meniupkan ruh kami, salli ala sayyidina Ahmad ummir ruh. Ya Allah, limpahkanlah sir engkau kepada induk rohani kami, yaitu Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melimpah ke dalam rohani kami, sehingga rohani kami mengenal akan engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, akrimna birahmat. Ya Allah, muliakan kami dengan sifat yang penuh kasih sayang. Wala tuhinna ya Rabbana bisifatil mazmumah. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami dengan sifat-sifat yang engkau tidak ridhai. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, engkau maha tahu buruknya karakter kami, buruknya jiwa kami, gelapnya hati kami, terhalangnya ruhani kami. Maka ya Allah, fasarrifha ilal haq, gerakkanlah kalbu kami, ubahlah jiwa kami kepada hal yang engkau ridhai. Jika tadi kalbu kami tidak meniti zikir, mohon ya Allah nanti engkau jadikan kalbu kami menikmati zikir.
Jika tadi hati kami penuh dengan kesombongan, maka gerakkan hati kami menjadi kolbu yang bertawadu. Ya Allah, jika kolbu kami ada kegelapan, maka ubahlah kolbu kami menjadi bercahaya. Allahumma ya Allah, ya man biyadihi kullu syai', ya Allah yang menguasai segala sesuatu. Qalbu kami, qulubuna fiha qaswatun, qalbu kami ya Allah sangatlah keras. Falayyinha bi asma'ika wa sifatika, maka mohon ya Allah limpahkanlah cahaya namamu, cahaya sifatmu di dalam qalbu kami, sehingga qalbu kami menjadi lembut, menjadi halus, menjadi orang-orang yang bersifat seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, bimbinglah akhlak kami sehingga kami menjadi orang yang halim, yang penyantun, yang sabar, menjadi orang-orang yang mampu menahan rasa sakit di hati, yang tidak menzahirkan rasa sakit di hati, bahkan yang mampu mengobati dirinya sendiri. Allahumma ya Allah, jangan hanya itu ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang juga diizinkan mengobati kolbu hamba-hambamu yang lain. Allahumma shfi qulubana, Allahumma shfi abdanana, ya Allah sembuhkan zahir dan batin kami, sembuhkan tubuh kami, sembuhkan batin kami. Allahumma ya Allah ya alim ya azim, ya Allah yang maha tahu apapun hajat kami serahkan semuanya kepada Engkau. Kami serahkan, kami percayakan semuanya kepada kekuasaan Engkau. Faqdi hawaijana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan kolbu yang penuh dengan nama Engkau, dengan jiwa yang tenang dengan mengenal Engkau, dengan ruh yang kembali kepada hadirat Engkau. Dan ya Allah, jadikan kami berbahagia di akhirat, sehingga bertemu dengan Abul Arwah, ayahanda ruhani kami, dengan Ummul Arwah, induk ruhani kami, dengan yang meniupkan roh kami. Allahu Ahad, Allahu Samad. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.